Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Seramo TV dalam program Ruang Online kembali menyapa masyarakat Aceh di seluruh penjuru Aceh. Saat ini kami sudah berada di gedung DPRA bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Fuadri, SSI, MSI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Pak, mungkin atas kesempatan waktu yang sudah diberikan kepada tim kami untuk sedikit mewawancari Bapak pada hari ini. Jadi langsung saja Pak, bagaimana sih Pak kehidupan Bapak menjalani kehidupan sebagai wakil rakyat yang belum lama ini sudah hampir 1 bulan gitu? Ya, Alhamdulillah sekarang tanpa terasa waktunya sudah 1 bulan saya bertugas di lembaga legislatif ini, di mana memang lembaga ini memberikan beban amanah dan tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di daerah pemilihan saya. Dan selain daripada itu, tentunya tanggung jawab yang lebih besar adalah sebagai anggota legislatif, ini menjalankan fungsinya, di antara fungsi legislasi, fungsi penganggaran, juga fungsi pengawasan terkait dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada di Aceh. Nah, tentu nanti sebagai anggota legislatif saya akan bekerja secara optimal, tentunya memberikan kontribusi untuk pembangunan di Aceh. Ya, siap. Baik, ini kan Bapak sudah 1 bulan nih menjawab. Ada nggak sih hal-hal yang menarik atau kesan yang menarik yang Bapak rasakan selama ini, selama 1 bulan menjabat gitu? Ya, tentunya dalam waktu yang masih sangat relatif ya muda ini ya, masih 1 bulan ini ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus diselesaikan sebagai anggota legislatif, terutama sesuai dengan agenda kerja DPR yang sudah disusun melalui rapat koordinasi fraksi-fraksi bersama dengan pimpinan DPR sementara. Tentunya hingga saat ini DPR Aceh sudah melakukan beberapa agenda kerja, di antaranya pembentukan fraksi-fraksi yang ada di DPR Aceh, dan juga saat ini sedang melakukan rapat pembahasan penyusunan tata tertib DPR Aceh, dan kebetulan saya salah satu anggota tim yang terlibat yang diutus oleh fraksi Partai Amanat Nasional. Nah, di dalam melaksanakan tugas ini tentunya kita dituntut untuk menguras energi, waktu, dan pikiran kita untuk memberikan kontribusi untuk melihat aturan-aturan yang tentunya yang harus kita pakai menjadi sebagai sebuah landasan kerja kita ke depan, sehingga kerja-kerja DPR ke depan yang direncanakan dalam jangka waktu 5 tahun itu tentu tidak berbenturan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Maka agenda awal DPR itu harus menyusun dulu sebuah pedoman tata tertib yang tentunya ini sebagai panduan kerjanya anggota DPR 5 tahun ke depan. Dan tentu kesibukan saya dalam terutama dalam minggu terakhir ini, kita fokus membahas agenda kerja tersebut dan aktif terlibat di dalam tim pembahasan tersebut. Baik, ini kan Bapak katakan ada berapa program, yaitu pembentukan fraksi Pak, tadi Bapak sampaikan. Yang paling menarik dari semua itu apa Pak? Yang paling berkesan lah di mata Bapak atau di yang Bapak jalankan selama ini? Ya, yang sudah kita jalani sesuai dengan tugas dan fungsi ya, terutama ketika saya terlibat di dalam tim pembahas ya, penyusunan tatib. Nah, di situ di dalam tim pembahas penyusunan tatib ini terlibat semua perwakilan dari fraksi-fraksi yang merupakan utusan dari semua partai politik yang ada wakilnya di DPR Aceh. Nah, di situ tentu masing-masing kita mengkritisi ya rancangan tatib yang sudah disiapkan oleh Sekretariat DPR
bersama dengan tim ahli, dan tentunya kita dapat memberikan kontribusi, nah pemikiran-pemikiran dan juga usulan-usulan yang dimana di dalam diskusi tersebut ada sebuah proses dan dinamika. Nah, artinya bisa saja kita itu memiliki pandangan dan pendapat yang sama, dan juga di satu sisi juga kita harus siap untuk berbeda. Namun demikian, dalam konteks penyusunan tatib yang kita jalankan selama 1 minggu ini, kita ingin melihat sebuah kebersamaan kita untuk mengambil peran ke depan, baik menyusun alat kelengkapan dewan yang ada, kemudian bagaimana anggota legislatif itu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, dan juga harus mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota DPR tersebut. Berarti yang paling menarik adalah ketika ada perbedaan di dalam sebuah forum itu harus saling menghargai dan sebagainya, Pak. Baik, kita kan kenal nih, Bapak sudah pernah duduk di kursi eksekutif sebelumnya kan, betul, sebagai Wakil Bupati Aceh Barat. Nah, ada nggak sih perbedaan menurut Bapak antara eksekutif dengan legislatif, dan mana sih yang enak gitu, yang selama ini Bapak jalankan? Apakah enak menjadi bagian dari eksekutif atau legislatif gitu, Pak? Ya, saya pikir yang namanya tugas dan tanggung jawab dimanapun kita harus bisa melaksanakan dengan baik ya. Masalah enak dan enak ini menyangkut dengan rasa ya. Tentunya secara tugas dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif itu berbeda. Tapi dalam konteks tugas kita di dalam koridor pemerintahan Aceh hari ini, bahwa eksekutif dan legislatif ini harus membangun sebuah kemitraan yang memiliki rasa tanggung jawab yang sama di dalam memajukan Aceh untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang bagi kami yang memang baru menerima beban amanah dan tanggung jawab itu. Jadi saya pikir selama di DPR pun tentunya kita dilayani dengan baik oleh pihak sekretariat DPR Aceh, dan kebutuhan yang terkait dengan kepentingan untuk penyusunan rancangan misalnya tatib, kemudian kebutuhan untuk melancarkan kegiatan rapat-rapat, itu semuanya disediakan oleh pihak eksekutif ya, pihak sekretariat. Nah, tinggal kita ya fokus di dalam mengkritisi, membaca, kemudian membandingkan, mengkaji, dan melihat kepentingan untuk jangka akan datang seperti apa. Yang penting ya, kita bisa selalu menjaga kebersamaan tadi, yang menjadi fungsi dan tugas kita ini mampu kita laksanakan dengan baik dengan ada panduan tersebut. Berarti antara eksekutif dengan legislatif harus saling bermitra, Pak? Harus bermitra. Ya, harus untuk maju bersama untuk kepentingan rakyat lah. Ya, karena secara undang-undang pun itu memang sudah diatur bahwa gubernur dan DPR ini merupakan bagian daripada pemerintahan. Nah, cuma di dalam konteks pemerintahan ini ada yang namanya eksekutif, itulah gubernur dan jajarannya. Kalau di Aceh istilahnya kepala pemerintah Aceh, ya, KPA. Nah, kalau di provinsi lain di dalam regulasinya itu disebut gubernur. Tapi kalau di Aceh, karena kita menggunakan lex spesialis, Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2006, kita menggunakan istilah gubernur itu menjadi kepala pemerintah Aceh. Nah, dan itu di dalam regulasinya ini menyesuaikan semua. Kita berpedoman pada Undang-Undang 11 ya. Nah, jadi di dalam tatib pun kita semuanya mencantumkan, tidak ada istilah gubernur di situ, tapi kepala pemerintah Aceh. Sedangkan kita pihak legislatif itu DPRA, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kalau di provinsi lain itu namanya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, inilah yang membedakan Aceh dengan yang lain, dengan provinsi lain. Dan tentunya khasanah ini harus kita syukuri. Dan tentunya kita harus bisa mengimplementasikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat ke depan dalam sebuah kerangka kebijakan, kerangka program dan kegiatan yang tentunya dapat menjawab persoalan-persoalan yang
miliki dan ataupun yang dirasakan oleh rakyat hari ini. Baik Pak, kan kita sekarang nih melihat kondisi Barsela dengan segala macam peristiwa dan sebagainya. Bagaimana pendapat Bapak atau pandangan Bapak terhadap kondisi Barsela hari ini? Ya, Barsela ini ya adalah sebuah wilayah ya, di mana ini istilah Barsela ini kan wilayah Barat Selatan Aceh yang kita bingkai dalam sebuah konten Barsela ya. Nah, di mana di sini tentunya karena dapil saya berada di daerah pemilihan 10 wilayah Barat Aceh, dan kemudian ada saudara kita di wilayah selatan itu dapilnya 9. Tentunya kami ingin bersama-sama, nah, seluruh anggota DPRA dari dapil 9 dan 10 itu ini berada dalam sebuah forum bersama yang kita namakan Forum Barsela. Nah, sehingga kita semua ini merasa bahwa kita senasib sepenanggungan. Kita ingin secara bersama-sama mendorong agar persoalan-persoalan di wilayah Barat Selatan ini yang masih tertinggal, yang belum tersentuh, dan juga yang memang butuh perhatian pembangunan, ini harus menjadi prioritas kita ke depan. Nah, apakah saya ini berasal dari Aceh Barat misalnya, berkewajiban mendukung usulan-usulan masyarakat yang diperjuangkan oleh teman-teman yang berasal dari Singkil, dari Subuh Salam, ya, dari Abdia, dari Aceh Selatan. Nah, apalagi usulan-usulan dari masyarakat yang ada di Dapil 10, mulai dari Semelu, kemudian Nagan Raya, Aceh Jaya, dan juga Aceh Barat. Ini secara bersama-sama, ini kita akan diskusikan, akan kita dorong bersama melalui forum-forum seperti tadi. Ya, salah satu namanya kita bentuklah di DPR Barsela. Forum Barsela sebenarnya. Baik, tadi kan Bapak mengatakan bahwasanya Barsela ini agak sedikit tertinggal gitu ya daripada daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Aceh. Nah, sebagai Bapak di parlemen, apa sih yang ingin Bapak lakukan untuk ke depan, memajukan Barsela untuk ke depannya, Pak? Ya, salah satu hal yang utama yang perlu menjadi perhatian kita, bagaimana kita memastikan bahwa akses menuju ke daerah-daerah di wilayah Barsela yang selama ini masih terpencil, ini belum terkoneksi dengan pusat-pusat kabupaten ataupun belum terkoneksi dengan akses jalur provinsi, ini harus menjadi perhatian kita. Sebagai contoh misalnya, ada beberapa kecamatan ataupun desa yang ada di wilayah Kabupaten Singkil ya, ini belum terkoneksi dengan akses jalan provinsi ataupun belum terkoneksi dengan jalan nasional. Kalaupun sudah terkoneksi, mungkin infrastrukturnya masih kurang bagus ya. Perlu perhatian kita, perlu kita dukung supaya koneksinya sama dengan daerah lain ya. Nah, artinya kita ingin adanya sebuah keadilan dan juga dalam pemerataan dalam sebuah keadilan. Nah, termasuk juga saudara kita yang ada di Kabupaten Semelu. Nah, tentunya mereka yang lebih sulit lagi dibandingkan dengan kita, karena mereka harus menyeberangi lautan, ya. Kemudian tidak setiap hari ada transportasi yang bisa mereka pakai untuk menuju ke ibu kota provinsi. Dan ini kan sangat terbatas karena butuh waktu 12 jam ya, 12 sampai 15 jam perjalanan kita ke Pulau Semu, dan banyak sekali daerah-daerah di sana ini masih terkesan terisolir karena akses jalannya yang kurang bagus, dan ini menjadi PR kita. Nah, tugas kita DPR memperjuangkan nanti aspirasi mereka supaya akses menuju ke daerah mereka ini dapat lebih bagus ke depan. Di samping itu kita kembali nanti melihat persoalan-persoalan dasar ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan layanan dasar masyarakat, misalnya pelayanan kesehatannya, bagaimana layanan pendidikannya, bagaimana layanan air bersihnya, bagaimana layanan energinya, penyediaan listriknya, dan tentunya juga terkait dengan penyediaan pangannya. Dan ini menjadi hal yang pokok dan mendasar yang harus kita perjuangkan untuk kepentingan masyarakat kita. Ya, berarti kalau kami boleh katakan, apa yang menjadi program Bapak ke depan itu sangat luas sekali, bukan hanya di bidang pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
Nah, menurut Bapak, apakah perlu pemuda itu terlibat dalam proses pembangunan Barsela di masa mendatang, atau hanya menjadi sebagai penonton aja gitu, Pak? Iya, pemuda harus menjadi lokomotif. Ya. Pemuda harus berada di garis terdepan. Karena masa depan kita ini ada di tangan pemuda. Oleh karenanya, melalui pendidikan yang baik, kemudian juga melalui penyediaan lapangan kerja, kemudian bagaimana kita harus mampu meningkatkan produktivitas para pemuda melalui pengelolaan sumber daya alam, sumber daya energi, dan juga sumber daya ekonomi yang ada di daerah ini bisa melibatkan para pemuda. Jadi saya pikir bukan saatnya lagi pemuda hari ini berpangku tangan. Ya. Pemuda ini harus proaktif, harus berinisiatif, dan juga harus memiliki inovatif. Ya. Nah, apalagi dengan era industri ya yang hari ini menggunakan teknologi digital ya. Jadi ini adalah kesempatan baik bagi pemuda supaya kiprah ke depan ini lebih ditingkatkan, dan tentunya kita di DPR perjuangkan program-program yang strategis yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas para pemuda tersebut. Berarti bisa dikatakan pemuda itu boleh dong terlibat dalam politik gitu, Pak? Oh, persoalan politik saya pikir siapapun boleh terlibat ya. Nah, apalagi para pemuda, dan juga banyak generasi muda hari ini yang menjadi para politisi, jadi ketua DPR, jadi anggota DPR, jadi kepala daerah, karena memang regulasi kita ini saat ini sudah memungkinkan agar pemuda itu bisa terlibat. Nah, sebagai bukti, syarat untuk menjadi anggota DPR, syarat untuk menjadi kepala daerah hari ini harus itu kan minimal usianya sudah boleh berapa tahun? 25 tahun ya? Ya, artinya itu menunjukkan bahwa ruang pemuda itu sudah terbuka untuk politik. Nah, cuma kita menyarankan kepada para pemuda jangan larut dalam perpolitikan. Ya, dinamika politik. Ya, politik ini hanya sebagai sebuah alat kita untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, yang alat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, misalnya kalau tanpa politik kita tidak bisa perjuangkan bagaimana masalah-masalah di daerah kita ini yang tidak tersentuh ini ditangani oleh pemerintah. Tapi dengan ada politik kita bisa melakukan komunikasi, kita bisa bernegosiasi, dan juga melakukan pressure pada pemerintah, sehingga pemerintah itu melihat ini sebagai sebuah kebutuhan rakyat yang harus menjadi prioritas. Baik. Tadi kan Bapak sempat singgung nih mengenai tentang industri. Kan kita berada di industri 4.0, Pak. Iya. Jadi kan di Barsela itu ada beberapa perusahaan nakal ya, bisa kita katakan ada yang melanggar peraturan-peraturan. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap peristiwa ataupun kejadian yang terjadi di Barsela terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut gitu? Ya, saya pikir kita harus melihat regulasi yang ada, payung hukum yang dipakai, dan juga aturan yang diberlakukan di daerah kita terkait dengan kegiatan investasi ya, terutama investasi dari luar daerah ataupun investasi yang memang di tingkat lokal lah ya. Nah, tentunya ada sebuah kewajiban yang memang harus mereka penuhi, ini harus kita awasi. Nah, sebagai masyarakat kita harus ikut terlibat di dalam mengawasi kebijakan ini, dan juga kami sebagai anggota legislatif tentunya ini juga menjadi tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan aturan-aturan yang ada. Apakah eksekutif ini melaksanakan aturan ini dengan baik atau tidak? Apakah pihak swasta yang ada di Aceh ini bekerja dan yang menjalankan manajemen sesuai dengan aturan yang sudah ada atau tidak? Nah, kalau memang mereka ditemukan melanggar aturan yang ada ataupun regulasi yang ada, kita DPR boleh memanggil mereka dan juga mempertanyakan, dan kita hadirkan pemerintah untuk bisa ya mengevaluasi keberadaan izin-izin perusahaan-perusahaan swasta tersebut. Karena keberadaan investasi, keberadaan industri ini ada di tengah-tengah masyarakat ini untuk mengatasi persoalan
yang pertama ekonomi ya di daerah, kemudian bisa membuka lapangan kerja, kemudian bisa meningkatkan devisa negara, ataupun bisa meningkatkan pendapatan asli di daerah. Jadi kita juga harus membangun komunikasi dengan pihak swasta, karena di dalam bernegara ini ada 3 komponen utama yang selalu saling mendukung dan saling berhubungan. Yang pertama keberadaan pemerintah ya sebagai bagian daripada negara, kemudian ada rakyat ya sebagai yang akan menerima manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh negara, kemudian ada pihak swasta. Nah, pihak swasta ini adalah orang yang terlibat langsung, yang diberikan tanggung jawab oleh negara untuk melakukan aktivitas ekonomi yang dapat menimbulkan dampak positif tentunya untuk peningkatan pendapatan untuk negara atau daerah, dan juga penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat. Baik Pak, luar biasa ya diskusi pada hari ini. Bukan cuman terjawab semua pertanyaan, tetapi sangat bergizi gitu loh. Bergizi dengan semua apa yang sudah Bapak uraikan. Jadi terima kasih Pak, semoga sukses terus. Alhamdulillah. Demikian diskusi kami pada hari ini dengan Bapak Fuadri yang selaku anggota DPRA, dan kami akan kembali dalam program-program ruang online lainnya. Tetap bersama kami di ruang online. Saksikan terus ruang online di Seramo TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.